Perkenalkan, nama saya Indriani Sari Sinaga, kelas 2B Teologia, akan memaparkan hasil UAS tentang PA dan ekologi bagi keluarga atau dewasa. Sebelum itu kita mengetahui apa itu ekologi. Ekologi sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi di sebagian keseluruhan bumi. Bumi dianggap rumah, tempat kediaman, dan seluruh makhluk benda fisiknya. Ekologi biasanya dimengerti sebagai hal-hal yang saling mempengaruhi baik segala jenis makhluk hidup, cahaya, suhu, curah, hujan, kelembapan, topografi, dan sebagainya. Ekologi adalah sebuah cabang ilmu dan biologi, hubungan antar organisme itu dengan lingkungannya. Dan ekologi keluarga sebagai suatu ilmu adalah sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam hubungan dengan usaha meningkatkan di dalamnya individu keluarga tersebut. Sumber daya keluarga terdiri dari anggota keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar keluarga. Pengertian orang dewasa. Istilah secara adul berasal dari kata kerja atau Latin, seperti juga istilah adolescent yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata adul berasal dari bentuk lampau partikel dari kata adul yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang menyelesaikan pertumbuhan dan siapa menerima kedudukan dalam masyarakat dengan orang dewasa. Orang dewasa juga dapat diartikan sebagai individu-individu yang telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan siap berproduksi dan telah dapat diharapkan memiliki kesiapan kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta dapat diharapkan memainkan peranan bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Adapun pengertian pendidikan orang dewasa secara etimologi atau asal kata orang dewasa atau andragogi, kata aslinya diambil dari kata aner, berarti man, atau orang dewasa. Andragogi diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menolong orang dewasa belajar. Kata dewasa atau adul berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yaitu berarti tumbuh menjadi dewasa, serta tumbuh juga dalam hal kekuatan dan ukuran yang sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa dewasa adalah sampai umur akil atau bukan anak-anak atau remaja lagi, ataupun satu masa dan atau waktu. Orang dewasa adalah individu yang sudah mengalami kematangan secara jasmani, yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima kedudukan di masyarakat bersama orang dewasa lainnya, maupun menganggap orang lain adalah bagian dari dirinya sendiri, mampu menerima kritik serta aturan-aturan yang berlaku dalam mencapai tujuan hidup yang bertanggung jawab. Orang dewasa adalah individu yang menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima kedudukan di masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Adapun pengertian para tokoh menurut yang pertama, David Chen. Dalam bukunya Lifestyle, sebuah pengantar komprehensif, seseorang yang disebut dewasa adalah individu yang telah siap untuk menerima kedudukan dalam masyarakat, sedangkan kedewasaan atau kematangan adalah kedatangan bergerak maju ke arah kesempurnaan. Kedewasaan juga bukanlah suatu keadaan yang statis, tetapi merupakan suatu keadaan yang menjadi atau state of becoming. Yang kedua, Adi Mapiare. Dewasa itu merupakan suatu khusus dalam perkembangan manusia yang ditandai terutama dengan arah diri dalam bertindak, tanggung jawab dalam adanya kebebasan emosional, dan juga merupakan individu-individu yang telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan setiap bereproduksi dan telah dapat diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat diharapkan memainkan persamaan bersamanya dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Yang ketiga, psikiater atau Amerika atau Psychiatric Glossary. Kaum muda adalah sebuah periode kronologis yang dimulai dengan proses psikis dan emosional yang membawanya ke dalam kematangan seksual dan psikososial, diakhiri dengan terbentuknya seorang individu yang telah mencapai kebebasan dan produktivitas sosial.
Yang keempat ada Anderson. Menurut Anderson, orang dewasa adalah seorang yang telah mengalami kematangan dalam dirinya yang bercirikan. Yang pertama, berorientasi pada tugas bukan pada diri atau ego. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. C. Dapat mengendalikan perasaan pribadi. D. Keobjektifan. E. Menerima kritik dan saran. Yang F, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Yang G, penyesuaian yang realistis terhadap situasi baru. Yang kelima ada Daniel Numahara. Orang dewasa adalah orang yang telah mengasumsikan atau baik oleh pilihan sendiri maupun buruk, dan mempunyai semacam tanggung jawab bagi diri sendiri juga terhadap orang lain, memiliki suatu tindakan, kemandirian, dan otoritas berbeda dengan anak remaja. Pengertian ekologi. Kata ekologi ini berasal dari dua suku kata, yaitu oikos dan logos. Di dalam bahasa Yunani, arti kata oikos adalah tempat tinggal dan segala penghuninya, sedangkan kata logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengatur tempat tinggal. Adapun istilah kata ekologi secara terminologi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk yang hidup, bukan sebagai satuan-satuan yang tersendiri, akan tetapi sebagai anggota-anggota dari suatu rangkaian yang pelik dan makhluk-makhluk hidup atau organisme yang saling berhubungan, di mana masing-masing mempunyai fungsi dan peran dalam suatu lingkungan hidup. Ekologi keluarga sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Ekologi keluarga sebagai suatu ilmu adalah sangat penting untuk mempelajari, terutama dalam hubungan dengan usaha meningkatkan kualitas dan perbaikan serta pengembang sumber daya keluarga, termasuk di dalam individu keluarga tersebut, supaya daya keluarga terdiri dari anggota keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar keluarga. Jika kualitas sumber daya baik, maka diharapkan dapat memudah dan mengefektifkan semua masukan yang diberikan guna perbaikan dan pengembangan keluarga dan juga lingkungan hidup di mana dia tempat tinggal. Ekologi keluarga juga mempelajari sifat dan bentuk persahabatan keluarga dengan alam lingkungan dan persahabatan dengan lingkungan sosial yang kecil atau lokal atau neighborhood, atau dengan lingkungan yang lebih luas pada tingkat regional seperti lingkungan transmigrasi dan pemukiman di kota-kota besar. Hal ini dimaksudkan agar keluarga tetap dapat survei dan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Teori ekologi keluarga. Ekologi keluarga merupakan teori umum yang dapat digunakan untuk mengkaji beragam masalah berkaitan dengan keluarga dalam hubungan dengan beragam lingkungan. Nilai moral dasar ekologi keluarga terletak pada saling ketergantungan manusia dengan alam, kebutuhan manusia untuk berdampingan satu sama lain, dan kebutuhan untuk kehidupan lebih baik. Nilai moral dasar tersebut diimplementasikan dalam kemampuan adaptasi, daya untuk hidup, atau survival, dan pemeliharaan. Keseimbangan atau equilibrium atau homeostasis untuk meraih kehidupan manusia yang lebih baik. Terdapat beberapa dalil dasar atau basis premis pengaruh teori sistem umum terhadap ekologi keluarga, yaitu yang pertama, ketergantungan seluruh manusia terhadap sumber daya di bumi. Kesehatan ekologi dunia bukan hanya ketergantungan kepada keputusan dan aksi negara, tapi juga tergantung pada apa yang dilakukan individu dan keluarga. Yang kedua, interaksi keluarga dengan lingkungan membentuk ekosistem. Kesejahteraan individu dan keluarga tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan seluruh ekosistem. Yang ketiga, keluarga menjalankan pemeliharaan atau fungsi ekonomi fisik biologis serta fungsi penghapusan dan psikososial bagi anggotanya. Yang keempat, daya juang untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik merupakan landasan dari beragam nilai perilaku manusia.
4 nilai utama yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan hidup manusia adalah yang pertama, kecukupan ekonomi yang membagi manusia ke dalam kategori kaya atau miskin. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kedamaian. Beberapa asumsi penting yang menjelaskan dalil dasar pengaruh teori sistem umum terhadap bagi ekologi keluarga adalah: yang pertama, keluarga merupakan bagian dari sistem kehidupan keseluruhan dan berinteraksi dengan beragam lingkungannya. Yang kedua, keluarga merupakan sistem yang adaptif, semi terbuka, dinamis, dan perilaku yang keputusannya diarahkan oleh tujuan. Yang ketiga, seluruh bagian lingkungan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan alam atau fisik dan biologis menyediakan sumber daya esensial bagi seluruh kehidupan, dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sosial, budaya, lingkungan yang dibangun manusia, human built environment. Yang keempat, keluarga merupakan sistem transformasi energi dan membutuhkan energi tertentu untuk pemeliharaan dan keberlangsungannya, untuk adaptasi dan berinteraksi dengan sistem, juga untuk melakukan beragam fungsi kreatif. Pengertian orang dewasa dipandang dari berbagai aspek. Menurut Alkitabiah, orang dewasa menurut Alkitabiah adalah orang yang dianggap mampu untuk memperlihatkan kebenaran dan kesaksiannya. Orang dewasa dari Perjanjian Lama dibatasi dari segi umur saja, tetapi lebih dominan ditunjukkan oleh kemampuan dan kekuatannya dalam melakukan kehendak Allah. Di dalam Perjanjian Lama, gambaran orang dewasa adalah seorang yang mulai sadar dan dapat berpikir tentang dunia luar dan dirinya sendiri. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru juga ditemukan batasan tertentu tentang seorang yang dikatakan dewasa. Namun dalam 1 Timotius ayat 4-12 mengatakan bahwa janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dan kasihmu, dalam kesetiaan dan dalam kesucianmu. Dari kesaksian ini terlihat bahwasanya orang dewasa merupakan orang yang dianggap belum mampu, namun sebenarnya telah mempunyai kemampuan jika setia kepada Tuhan dan suci dalam perbuatan. Orang dewasa menurut gereja. Orang dewasa di dalam gereja adalah orang yang sudah menerima CD atau tanda kedewasaan rohani di gereja. Oleh karena itu, orang dewasa ini memiliki kedudukan yang sama dengan jemaat yang lain, dalam arti sudah mendapat hak pilih dan dipilih karena penatua dan ikut dalam musyawarah jemaat. Maka dari itu, orang dewasa dalam gereja mempunyai kewajiban dalam memberitakan Injil kepada setiap orang dalam ayat Matius ayat 28, 19-20. Pembagian umur orang dewasa dan karakteristiknya. Masa dewasa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, masa dewasa dini, 18-34 tahun. Masa dewasa ini dimulai dari umur sekitar 18-34 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Masa dewasa ini adalah berkurangnya kemampuan reproduktif. Masa dewasa ini adalah masa pencarian kematangan dan masa produktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah, ketegangan emosi, periode komitmen, dan masa ketergantungan perubahan-perubahan nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Dunia seperti ini, orang dewasa muda sering memiliki keraguan-keraguan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan kembali seperti dulu lagi. Pada masa ini, mereka sangat membutuhkan simpati, pengertian, bimbingan. Seorang yang berada pada tingkat ini juga mengambil keputusan berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian, bagi sosial maupun pribadi, dalam hal hukum dan proses-proses mengubahnya. Pada masa kini, mereka dibimbing oleh rasionya. Tugas masa dewasa dini. Tugas perkembangan masa dewasa dini dipusatkan pada harapan masyarakat dan mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama seorang atau istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan bergabung dan berkembang dalam suatu kelompok sosial yang cocok. Tingkat penugasan tugas-tugas ini pada tahun awal masa dewasa akan mempengaruhi tingkat keberhasilan mereka ketika mencapai
puncak keberhasilan pada waktu usia setengahnya. Apakah di bidang pekerjaan atau diterima dalam sosial atau kehidupan keluarga, tingkat penguasaan ini yang akan menentukan kebahagiaan mereka selama tahun-tahun akhir kehidupan mereka. Walaupun demikian, beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan orang dewasa, yaitu yang pertama, efisiensi fisik. Puncaknya biasanya pada usia pertengahan 20-an. Secara fisik orang mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah. Yang kedua itu kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini adalah orang-orang muda mencapai puncak kekuatannya antara usia 20-an sampai 30-an. Sesudah itu kemampuan untuk merespon akan memulai umum. Dalam menguasai kemampuan orang-orang usia muda lebih muda daripada orang-orang yang sudah diatasi 35 tahun. Yang ketiga, kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada usia-usia baru, diperlukan penalaran, analogis dan berpikir kreatif, mencapai puncaknya dalam usia 20, kemudian sedikit demi sedikit menurun. Yang keempat itu ada motivasi. Apabila remaja mencapai usia dewasa, secara hukum mereka berkeinginan kita untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri oleh karena kelompok sosial mereka. Yang kelima, model peran. Remaja yang bekerja setelah tamat sekolah akan mempunyai model untuk diteladani. Karena itu, bekerja dengan orang dewasa, maka mereka harus memperoleh motivasi dari orang dewasa untuk mencontoh perilaku sesuai dengan orang dewasa tersebut. Ada pula karakteristik pada masa dewasa muda atau dini. Berikut ini adalah ciri-ciri masa dewasa muda. Yang pertama, masa pengaturan. Pada masa anak-anak dan remaja merupakan periode pertumbuhan, dan masa dewasa merupakan pengaturan atau style down. Pada generasi-generasi terdahulu berada pada pandangan bahwa jika anak laki-laki dan perempuan mencapai usia secara sah, hari-hari kebebasan mereka telah berakhir dan saat telah tiba untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang kedua, usia reproduktif. Orang tua merupakan peran yang sangat penting dalam hidup orang dewasa. Orang yang kawin berperan sebagai orang tua pada waktu ia berusia 20 atau 30 sebelum masa dini berakhir. Orang yang belum menikah, menyelesaikan pendidikan, atau telah memulai karirnya tidak akan menjadi orang tua sebelum ia merasa mampu berkeluarga. Yang keempat, masa bermasalah dengan menurut tingkatnya usia kedewasaan secara hukum menjadi 18 tahun pada tahun 1970. Anak-anak muda telah dihadapkan kepada banyak masalah dan mereka tidak siap untuk mengatasinya. Penyesuaian terhadap masalah dewasa dini menjadi lebih intensif dengan diperpendeknya masa remaja, sebab masa transisi untuk menjadi dewasa menjadi sangat pendek sehingga anak muda hampir tidak mempunyai waktu untuk membuat peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Yang kelima, masa ketegangan emosional. Apabila emosi yang menggelora yang merupakan ciri tahun-tahun awal kedewasaan masih tetap kuat pada usia 30 tahun, maka hal ini merupakan tanda bahwa penyesuaian diri kehidupan orang dewasa belum terlaksanakan secara memuaskan. Yang keenam, masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seorang ke dalam pola kehidupannya, orang dewasa yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semasa remaja menjadi renggang dan berbarengan dengan keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Yang ketujuh, masa komitmen. Sewaktu menjadi dewasa, orang-orang muda mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa mandiri, maka mereka menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen baru.